Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina, calon guru penggerak Angkatan 9, Unit Kerja UPTD SPF SDN 117 Maniang Patu, Kabupaten Sopeng. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Saat proses pembelajaran, saya seringkali menggunakan metode ceramah, sehingga murid diam dan hanya memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran monoton tanpa memperhatikan karakteristik murid. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering memperhatikan pada proses pembelajaran ada siswa yang kurang bersemangat atau tidak termotivasi sehingga pembelajaran tidak bermakna. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan keseimbangan aspek kognitif saja. Saya sering lupa, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi harus memperhatikan aspek yang lain, yaitu aspek afektif dan psikomotor, sehingga dapat mengembangkan dirinya secara maksimal. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari segi pemikiran, yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid. Artinya, dalam proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Artinya, anak itu terlahir berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan karakteristik ini tentu akan membuat pembelajaran lebih berwarna. Ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya, segala sesuatu yang ada di sekitar anak bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Jadi, anak bebas memilih sumber belajar yang akan digunakan untuk menunjang pembelajarannya. Yang berubah dari segi perilaku, yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya terus berusaha menerapkan berbagai metode pembelajaran demi menciptakan pembelajaran menarik sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Kedua, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Tiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif, yaitu dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam belajar. Ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, yaitu pembiasaan yang baik
akan selalu saya teladankan kepada murid supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Keempat, menerapkan sistem AMON atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Artinya, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya, supaya mampu memberikan tuntunan dan perilaku sesuai dengan karakternya dan pembelajaran tetap terbuka sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Ketiga, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMON, memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Keempat, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.